Kenapa ya US dollar itu bisa jadi salah satu mata uang terkuat di dunia? Simpel teman-teman, karena hampir seluruh transaksi internasional itu harus pakai US dollar. Di Indonesia aja 94% transaksi internasional kita pakai USD. Lucunya sebenarnya US ini bukan negara mitra dagang utama baik dari sisi ekspor maupun impor, melainkan Tiongkok. Padahal kalau dipikir-pikir ketika kita mesti pakai US di dalam setiap transaksi dengan negara mitra dagang, itu cukup ribet teman-teman. Misal nih kita jual barang ke Malaysia. Nah, rekan kita di Malaysia mesti nuker dulu ringgitnya ke US dollar. Dan ketika kita nerima pembayaran dalam US dollar, kita mesti nuker lagi ke rupiah. Dan di situ selain nggak praktis, nggak efisien, kita juga terpapar dengan risiko nilai tukar. Karena kan nilai tukar USD IDR itu berfluktuasi ya, naik turun. Bisa jadi keuntungan kita itu turun karena nilai tukar rupiah terhadap USD itu melemah. Nah, kalau transaksi pakai USD itu ribet dan ada risiko nilai tukar, kenapa sih kita nggak langsung aja transaksi pakai mata uang lokal, pakai rupiah atau pakai ringgit misalnya kalau sama Malaysia? Kabar baiknya, sekarang hal itu sudah mungkin untuk dilakukan. Sekarang udah ada yang namanya Local Currency Settlement atau LCS. Gampangnya, LCS ini merupakan penyelesaian transaksi antar dua negara menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Jadi kalau kasus kita jualan ke Malaysia itu tadi, kita bisa langsung dapat rupiah dari mereka atau pakai ringgit kalau kita mau. Nah, sebelum lanjut, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya juga ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, balik lagi ke LCS. Saat ini udah ada 4 negara yang kerjasama sama Indonesia terkait LCS ini. Sejak 2018 udah ada Malaysia dan Thailand. Kemudian di tahun 2020 ada Jepang, dan di tahun 2021 fresh from the oven ada Tiongkok atau Cina. 4 negara ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan ya teman-teman. 4 negara ini adalah negara mitra dagang utama Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Dari sisi ekspor, yang pertama ada Tiongkok, kemudian ada Jepang, Malaysia, dan dari sisi impor tetap yang pertama masih ada Tiongkok atau Cina, kemudian ada Jepang, Malaysia, dan Thailand. Dan 4 negara ini juga menduduki peringkat 10 besar dari sisi foreign direct investment atau investasi langsung ke Indonesia. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, kalau semua transaksi dengan negara-negara ini bisa nggak lagi pakai USD, maka berapa banyak ketergantungan terhadap USD yang bisa kita turunkan. Nah, kalau udah kayak gitu, rupiah bisa lebih kuat, rupiah bisa lebih stabil, dan bisa memberikan kepastian untuk para pelaku usaha karena nggak perlu takut lagi dengan risiko nilai tukar yang ada sebelumnya. LCS juga punya keunggulan lain teman-teman. Limit transaksinya jauh lebih gede. Kalau kita pakai USD, limit transaksinya itu cuma 25.000 USD per bulan. Sementara kalau kita pakai LCS dengan Malaysia dan Thailand misalnya, itu transaksinya limitnya adalah setara dengan 200.000 USD per transaksi. Per transaksi teman-teman. Jadi bahkan bukan per bulan. Kalau tadi yang USD per bulan, ini per transaksi. Dan bahkan kalau dengan Jepang itu bisa sampai setara 500.000 US dollar per transaksi. Ini berlaku untuk transaksi spot maupun transaksi derivatif. Kemudian keunggulan lainnya adalah karena kita nggak perlu nuker ke USD dulu, maka transaksinya bisa lebih fleksibel karena kita nggak perlu nunggu market US buka. Dan negara-negara mitra dagang tadi itu kan letaknya lebih dekat ke kita ya zonanya, jadi bisa lebih cepat penyelesaian transaksinya. Selain itu, buat teman-teman yang nggak ngelakuin transaksi ekspor impor misalnya, masih banyak keunggulan lainnya. Teman-teman bisa membuka rekening mata uang negara mitra di bank, dan rekening ini bisa dipakai untuk segala macam. Misalnya bisa dipakai buat bayar sekolah. Kalau misalnya kita sekolah di Jepang gitu, misalnya kita buka mata uang yen, kita bisa langsung bayar pakai rekening itu. Kemudian bisa juga untuk bayar biaya berobat. Jadi kalau misalnya kita berobat ke Jepang atau ke Cina, kita bisa bayar pakai rekening tadi. Dan yang lebih menarik lagi, kita bisa pakai buat investasi teman-teman. Jadi kita bisa beli langsung aset investasi di Cina, di Jepang, dan returnnya juga akan langsung masuk ke rekening kita tadi. Jadi LCS ini cakupan transaksinya sangat banyak sekali dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Kalau teman-teman tertarik untuk melakukan transaksi LCS ini, teman-teman bisa langsung datang ke bank yang ditunjuk sebagai ACCD atau Appointed Cross Currency Dealer, karena penyelesaian transaksi LCS ini nggak bisa dilakukan di sembarang bank, harus bank yang ditunjuk. Bank yang ditunjuk ini tentunya adalah bank yang sehat, modalnya kuat, dia punya pengalaman menyelesaikan transaksi internasional,
internasional, punya bisnis yang bagus juga di kedua negara. Jadi teman-teman bisa langsung ke bank-bank ACCD itu. Tiap-tiap LCS antar negara punya bank ACCD-nya masing-masing. Misalnya nih, bank yang ditunjuk untuk menyelesaikan LCS Indonesia dan Tiongkok itu ada BRI, Mandiri, BNI, ada BCA juga, ICBC, Bank of China Construction, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke bank-bank itu mengenai syarat-syarat untuk melakukan transaksi LCS. Well, segitu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau menurut teman-teman LCS ini bagus nggak sih? Kira-kira dampaknya bisa gede nggak ya untuk membantu nilai tukar kita supaya lebih kuat? Share ya di kolom komentar pendapat kalian. Thank you for watching.